Yang mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was sadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kemerdekaan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang memiliki misi memerdekakan, baik memerdekakan aspek jasmani maupun aspek rohani, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara kita juga berusaha untuk mengisinya dengan nilai-nilai kebaikan, dan juga kita berusaha untuk membantu dengan kemampuan masing-masing memberikan hak-hak kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum merdeka, baik secara fisik maupun non-fisik, jasmani maupun rohani. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan judul Hak Kemerdekaan dan Martabat Insan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Itu merupakan hasil dari perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan. Tidak lupa juga bahwa para pendahulu kita itu merumuskan dengan apik di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, misalnya menyebutkan atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Artinya para pendahulu kita betul-betul sadar bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu adalah hak bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendahulu kita betul-betul selalu mengingat Allah. Oleh karena itu maka tidak pantas seandainya kita merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang mungkin saja lupa bahwa itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan adanya kemerdekaan ini kita juga harusnya tergerak merasakan bagaimana saudara-saudara kita misalnya di Palestina,
atau di negara-negara lain yang betul-betul belum mendapatkan kemerdekaan. Betapa nikmat kemerdekaan itu sangat berharga ketika kemerdekaan itu tidak didapat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kemuliaan manusia, pondasi hak kemerdekaan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kenapa manusia itu harus merdeka. Kenapa kita betul-betul mendukung Palestina untuk berdaulat dan merdeka? Bahkan bukan hanya dari kalangan Islam, dari mereka-mereka yang tidak Islam pun yang memiliki hati nurani, mereka betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina, kemerdekaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu mulia. Karena manusia itu makhluk yang mulia. Di dalam ayat lain disebutkan manusia itu adalah makhluk paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tidak pantas seandainya manusia itu diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sebaik-baiknya. Dalam mukadimah juga disebutkan, kami kata Allah telah memuliakan Bani Adam. Telah memuliakan Bani Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Jadi manusia itu Allah berikan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Kenapa manusia itu mulia? Itu dari berbagai sisi. Kata para ahli tafsir, dalam berbagai hal. Pertama misalnya dalam al-aql. Manusia itu diberikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Misalnya hewan tidak diberikan akal, tapi manusia diberikan akal sehingga manusia ada istilah mukallaf. Manusia itu diberikan kewajiban yang tidak diberikan kepada selain manusia. Yang kedua, kelebihan manusia itu al-qudrah 'ala nutqi wal kalam. Manusia itu bisa berbicara dan bisa berpikir. Maka menurut para ahli mantik, manusia adalah hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir, hewan yang mampu berbicara dari hasil pikirannya. Yang ketiga, al-istiqomah. Manusia itu betul-betul istiqomah dalam jasadnya atau badannya betul-betul sempurna, ajak, yang hanya dengan 2 kaki manusia itu bisa berjalan dan betul-betul istiqomah, ajak, sempurna. Al-hurriyah wal ikhtiyar. Dan manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bisa memilih mau berbuat baik, mau berbuat buruk, tetapi nanti masing-masing ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan-kelebihan manusia dibanding dengan yang lain. Bahkan dengan kelebihan-kelebihan manusia itu tidak jarang manusia itu bisa luar biasa. Misalnya saat ini teknologi yang begitu canggih bisa membantu manusia yang lain. Jadi dengan kehebatan manusia itu bisa membantu jutaan bahkan miliaran manusia lain. Tetapi tidak sedikit juga dengan kehebatan manusia, dengan mudah manusia itu bisa menghancurkan yang lain. Itu adalah contohnya yang terjadi di negeri-negeri yang saat ini belum merdeka. Misalnya adalah Palestina. Dengan
kemampuan manusia membuat senjata-senjata canggih dengan mudah mereka bisa menghancurkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi fondasi kenapa manusia itu harus merdeka, karena manusia itu Allah berikan kemuliaan. Yang kedua, memperjuangkan kemerdekaan adalah jalan kebaikan. Kalau ada orang yang memperjuangkan kemerdekaannya, itu harus kita dukung. Harus kita dukung dengan segenap kemampuan masing-masing, minimal dengan doa. Dalam satu hadis, qiwamud dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Kalau kita seorang ulama dengan ilmunya. Wa adil umara, kalau dia seorang pemimpin dengan keadilannya, dengan kebijakan-kebijakannya. Pemimpin satu negeri bisa mendukung kemerdekaan Palestina lebih kuat karena punya kebijakan. Bisa khawatir agniya, kalau dia seorang yang kaya, maka dia bisa dengan kedermawannya, dia bisa mengirim bantuan dalam bentuk uang, makanan dan sebagainya. Wa bidu'ail fuqara, dan kalau seandainya dia seorang yang fakir, kaya tidak, punya kuasa tidak, punya ilmu tidak, maka bisa dengan doa, bidu'ail fuqara. Dan mempertahankan kemerdekaan itu betul-betul merupakan perintah di dalam Islam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamali qala fala tu'tihi malan. Wahai Rasulullah, kalau ada orang yang ingin mengambil harta saya, apa yang harus saya lakukan? Jangan kamu kasih. Ini perjuangan. Qala ara'aita in qatalani qala qatilhu. Kalau ada orang yang ingin membunuh saya, kata Rasul, bunuh balik. Jadi jangan dibiarkan. Kalau ada orang yang memerangi, perangi. Ara'aita in qatalani qala fa anta syahid. Bagaimana kalau dia malah telah mampu membunuh saya? Rasul menjawab, maka engkau adalah syahid. Ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya mampu membunuh ia? Huwa finnar, orang itu, orang yang memerangi kita itu ada dan masuk ke dalam api neraka. Ini sungguh mulia, mempertahankan kemerdekaan, bisa syahid. Kalau kita membunuh mereka yang memerangi kita, orang yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Kalau dalam keadaan perang, tentu berbeda. Dalam keadaan tidak perang ada hukum-hukum yang lain yang harus kita hati-hati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi mempertahankan kemerdekaan itu adalah suatu jalan kebaikan, suatu jalan yang diridhoi Allah, suatu jalan yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, solidaritas umat Islam. Sebagai sesama umat Islam, sebaiknya kita betul-betul bersolidaritas kepada teman kita, saudara kita, bangsa Palestina. Bahkan mereka yang tidak Islam pun tidak sedikit yang solidaritasnya tinggi. Maka di dalam hadis dikatakan, perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan jasad. Jika salah satu merasa sakit, maka bagian jasad yang lain pun akan merasakan dampaknya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab dan penuh keadilan. Setelah kita merdeka, melihat saudara kita ada yang belum merdeka, tadi kita harus bagaimana? Maka kita sebagai bangsa yang merdeka ini harus punya tanggung jawab besar untuk mengisi kemerdekaan. Di dalam
satu hadis Rasulullah bahwa justru kemerdekaan jiwa itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bangsa Indonesia bisa jadi sudah merdeka secara fisik, secara jasmani, tetapi tidak sedikit yang mereka itu belum merdeka secara rohani. Bahkan berjuang untuk kemerdekaan secara rohani seringkali lebih berat dibanding berjuang secara jasmani. Seringkali banyak manusia yang gagal memerdekakan dirinya dalam aspek rohani. Para orang tua kita, para pendahulu kita berhasil mengusir penjajah, berhasil mengusir Belanda, berhasil mengusir Jepang yang waktu itu adalah penjajah. Tetapi tidak sedikit ketika kita sudah merdeka, banyak di antara kita tidak mampu memerdekakan kita dari jiwa-jiwa yang tidak merdeka. Misalnya apa? Korupsi itu adalah bagian dari ketidakmerdekakan jiwa. Bayangkan orang yang hartanya sudah banyak, gajinya sudah besar, tunjangannya sudah melimpah, bahkan jabatannya rangkap-rangkap, tetapi masih korupsi. Itu adalah bagian dari ketidakmerdekaan secara jiwa. Jadi nafsunya tidak merdeka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ini ayat menjelaskan bagaimana kita itu harus mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab dan penuh keadilan. Apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka kita harus betul-betul mengisi kemerdekaan ini dengan keadilan. Jangan sampai menjadi pemimpin tetapi pemimpin yang tidak adil. Tentu itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus mendapatkan anugerah kemerdekaan ini, dan kita juga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kita betul-betul berusaha sebagai bangsa yang merdeka membantu dan solidaritas yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kemerdekaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa qina bidatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah
wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.